selamat datang di Ayunda Haha. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang komposter yang ada di rumah saya. Saat ini saya sudah punya dua komposter, yang biru dan yang putih. Masing-masing dari mereka punya tugasnya sendiri-sendiri. Sebelumnya yang putih ini adalah komposter pertama saya, tapi karena saya sudah punya yang lebih besar, maka dia sudah beralih fungsi untuk keperluan yang lainnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk komposter pertama saya yang telah saya gunakan selama beberapa waktu yang lalu, dan kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu sih saya buat ini, dimana ini ada 2 susun. Jadi ini susun yang bawah dan susun yang atas, dimana pada bagian atas itu isinya adalah kompos padat dan yang di bawah adalah kompos cairnya. Jadi sistem kerjanya pada bagian atas itu, ember yang bagian atas sebelumnya sudah diberikan lubang pada bagian sini, kemudian kita tumpuk di atasnya. Nah, biar enggak brocol, biar enggak jatuh, itu tutupnya yang bagian cair ini kita lubang seperti ini. Jadi waktu itu saya ngelubangin ini pakai solder karena nggak punya alatnya kan, punyanya hanya solder, maka saya lubangi dengan solder. Dengan telaten dan dengan penuh kesabaran saya melubangi ini dan diletakkan seperti ini. Kemudian pada ember yang di atasnya tinggal diletakkan di sini. Nah, pada ember yang di bagian atas itu isinya adalah sampah-sampah organik. Setelah beberapa lama dengan larutan-larutan seperti E4 dan juga air sisa beras, cucian beras dan air gula, itu kan dia menjadi basah tuh. Nah, basahnya itu dia akan turun ke bawah menjadi kompos cair atau air lindi, di mana pada bagian atas dan pada bagian bawah yang padat dan yang cair itu bisa kita gunakan semua sebagai pupuk tanaman. Jadi nanti kalau yang bawah ini sudah agak banyak, kita bisa panen dengan dibuka. Kebetulan komposter yang ini lagi kosong karena saya akan mengisinya dengan yang di sebelah sini nanti. Untuk skala rumah tangga atau skala kecil untuk mengompos itu bisa dengan menggunakan komposter seperti ini udah cukup loh. Jadi nggak perlu punya yang gede seperti ini. Cukup dengan yang kecil, masalah sampah organik bisa terselesaikan di skala rumah tangga. Untuk komposter kedua saya yaitu yang biru ini, dimana tingginya kurang lebih 1 meter dan harganya pada saat itu kalau saya nggak salah sekitar 200 hampir 300 ribu. Ya sekitar itulah harganya. Kalau yang putih itu dulu satu embernya itu harga 35.000, 35 sampai 40.000. Saya beli 2, berarti tinggal dikali 2 aja. Nah, untuk sistem kerjanya yang ini sama seperti yang putih. Di bawah, pada bagian bawahnya sini dia ada apa sih ini? Ada kerannya juga. Ini ada isinya ini, jadi saya nggak berani buka. Nah, karena yang komposter putih saya ini sudah tidak saya gunakan untuk yang padat, makanya cairan dari komposter biru ini saya pindah ke komposter yang putih. Nah, nanti setelah saya pindah di komposter yang putih, saya melakukan proses aerasi namanya. Nanti akan saya tunjukkan proses aerasi itu apa. Jadi nanti saya akan memanen yang cair ini dan saya pindahkan ke putih. Saya akan memanen yang cair pada komposter biru ini dan saya pindahkan ke komposter yang putih. Lalu setelah itu saya akan tunjukkan proses aerasinya. Tapi sebelumnya saya membuat komposter yang biru ini dengan bermodal YouTube juga. Pada channel itu kalau nggak salah namanya LTV Bebas Sampah, dimana bagian pintunya ini dia menggunakan pipa, biasanya dia untuk septic tank kalau nggak salah, dan untuk yang lainnya juga saya kurang tahu. Jadi bentuknya bulat segini, dipasang di tengah sini, dan itu nanti bisa diputar. Saya merasa bahwa ketika saya menggunakan itu kok kayaknya kan kesusahan ngambil yang padatnya, sehingga saya memutuskan untuk yang
membuat pintu seperti ini. Tapi minusnya, ini ada minusnya, saya kasih tahu minusnya ya. Kalau menurut saya, ketika kita membuat pintu seperti ini, akibatnya ketika dia over, isinya over, pintunya bisa kebuka seperti ini, jadi nggak rapat. Dan kalau ininya nggak kuat, penguncinya ini nggak kuat, dia bisa aja jebol. Makanya biar nggak jebol, saya antisipasinya menggunakan tali seperti ini, dan di sini ada kawat saya ikat biar dia nggak keluar semua isinya. Mungkin kalau pintunya nggak terlalu besar, karena ini kan saya pintunya terlalu besar nih, kurang lebih mungkin sekitar 25 cm, kotaan 25 cm ini terlalu besar menurut saya. Mungkin kalau kotaknya kita perkecil lagi bisa meminimalisir kali ya. Besok kalau saya sudah butuh lagi, barangkali saya akan membuat juga dengan pintu yang lebih kecil. Pintunya kecil segini mungkin cukup. Untuk mengeluarkannya juga nggak terlalu susah juga. Tapi kalau dalam bentuk lingkaran gini hanya muat untuk satu tangan, itu mengeluarkan komposnya menurut saya agak susah. Jadi saya memutuskan untuk membuat pintu di sini. Sistem kerja komposter yang biru ini juga sama loh kayak yang putih. Jadi pas di batas ini saya kasih alas berbentuk lingkaran dan sudah ada lubang-lubangnya. Di bawahnya sini saya ada ember bekas cat, itu saya letakkan di bawahnya untuk menopang lapisan yang bolong, saringan bolong-bolong itu kita sebut saringan aja ya. Saringan dari plastik yang bolong-bolong itu. Jadi sistem kerjanya kayak gini. Dari atas sini sampai bawah batas ini adalah ruangan untuk kompos padatnya. Sedangkan pada bagian bawah sini sampai ke dasar itu adalah ruang untuk kompos cairnya. Jadi batas antara yang padat dan yang cair itu ada saringan plastik. Kalau di YouTube yang saya lihat itu dia alasnya ini, tapi kan sayang ya, kalau alas yang biru ini saya nggak punya. Jadi saya akalinya dengan bekas atap yang mika itu. Kebetulan di rumah ada bekas itu, dan saya bentuk lingkaran, saya buat saringan, saya lubangi bawahnya. Dan untuk penopangnya saya menggunakan bekas ember cat. Kebetulan di rumah ada bekas ember cat, jadi saya menggunakan itu untuk penopangnya. Jadi penopang ember catnya itu ada beberapa ember cat, saya kasih saringannya itu tadi. Dan di bagian atas adalah ruangan untuk kompos padat, dan yang di bagian bawah adalah ruangan untuk kompos cairnya. Semoga ada bayangan ya. Ya, jadi pada bagian bawahnya ini tetap sama ya, ada kerannya. Bisa pakai keran, bisa pakai penutup biasa, bebas aja sih. Nah, ini kita akan panen. Jadi karena dia tercampur sama kompos padatnya, makanya akan ada hitam-hitamnya gitu, tapi nggak masalah. Nah, biasanya karena ini terlalu lama, saya suka buka langsung. Seperti ini. Jadi karena di batas ini, batas saringannya itu sudah agak kebuka, makanya kompos padatnya tuh ada yang masuk ke dalam. Jadi warnanya nanti agak kecampur gini, tapi nggak masalah. Kita tutup dulu. Nah, yang ini nanti saya pindahkan ke kompos yang putih di sini. Saya pindahkan ke sini. Sampai penuh. Nah, jadi ini kok ada bekas-bekas ini sih ya, karena cairannya ini kebetulan waktu itu saya belum sempat panen, dia keluar bleber. Jadi warnanya kayak gini.
Jadi setelah cairan dalam komposter biru tadi kita pindah ke komposter yang putih ini, saatnya kita melalui proses aerasi. Apa sih itu aerasi? Jadi aerasi itu dia menambahkan unsur udara atau oksigen ke dalam sebuah tempat. Jadi ini kita menggunakan yang seperti di akuarium. Jadi kita nanti akan menggunakan seperti ini yang ada di akuarium itu. Kita masukkan ke dalam dan tinggal kita nyalakan saja. Jadi stop kontaknya kebetulan ada di belakang sini. Nah, nanti akan keluar busa-busa seperti ini dan kita diamkan kurang lebih selama 2-3 hari. Bicara tentang kompos, itu nggak ada kompos yang namanya gagal. Yang ada hanya dia cepat atau lambat jadinya atau untuk memanennya. Semua tergantung dengan komposisi ataupun cara treatment kita di dalam komposter ini. Misalnya kalau komposter ini, di dalam komposter ini yang padat terlalu basah atau terlalu kering, itu juga nggak baik. Jadi misalnya ada kasus ketika kompos itu terlalu basah, sehingga caranya adalah kita menambahkan unsur-unsur kering atau unsur coklat seperti daun kering ataupun cangkang telur, juga bisa dengan sekam supaya dia tidak terlalu basah di dalam komposter. Kalau dia di dalam terlalu kering atau kekurangan unsur hijau, kita bisa menambahkan sisa-sisa sayuran yang masih segar, sisa-sisa habis masak itu, atau juga buah-buahan, dan juga ditambah dengan air cucian beras, serta juga jangan lupa cairan gula sebagai makanan dari mikroorganisme EM4 atau bakteri pembusuk yang bisa membantu mempercepat pengkomposan itu sendiri. Barangkali terlintas dalam pikiran teman-teman bahwa bisa nggak sih kalau tanpa melalui proses aerasi gitu kita langsung pakai gitu, habis panen, pasca panen langsung kita pakai? Bisa aja sih, kita nggak berdosa kok kalau misalnya langsung menggunakan pupuk organik cair atau air lindi atau kompos cair itu untuk diaplikasikan ke tanaman gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang aromanya sedikit berbeda dan warnanya sedikit berbeda. Dan ketika kita akan menggunakan pupuk organik cair atau air lindi atau kompos cair itu, yang harus diperhatikan adalah kita harus mencampur cairan ini, larutan ini ke dalam sebuah air yang murni. Jadi enggak full larutan ini langsung kita tuang ke tanaman gitu, jangan, karena dia nutrisinya banyak banget. Sehingga kalau langsung diaplikasikan ke tanah tanpa dicampur dengan air, bisa-bisa tanaman kita malah kelebihan nutrisi. Alhasil warnanya jadi kuning atau mungkin akarnya juga panas atau terbakar. Jadi jangan langsung kita tuang ya, tapi harus dicampur dulu ke air. Komposisinya adalah sedikit saja cairan ini, kemudian kita campur dengan air biasa, itu lebih banyak. Jadi komposisinya lebih banyak air yang biasa itu daripada larutan ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan selamat berbuat kebaikan. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.